Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku WND nomor 471 ayat 2 dan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 23 yang berkata demikian.
kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, bagaimana jawaban Petrus saat diperhadapkan di pengadilan Mahkamah Agama Yahudi? Ada dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul. Saat dia diadili dan diintervensi imam besar Yahudi di pengadilan Mahkamah Agama Yahudi karena Injil, Petrus memberi jawab dengan berkata demikian, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Demikian juga pernyataan tegas Yosua tentang sikap pendiriannya yang kokoh ketika sanak saudara dan teman sebangsanya telah mendua hati menjadi penyembah ilah lain. Juga ada tertulis dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Yosua. Yosua berkata demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Demikian juga dengan ucapan Tuhan Yesus dalam perumpamaan yang pernah disampaikannya kepada para pengikutnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah seisi rumahnya. Matius 10 ayat 34 sampai 36. Artinya jemaat Tuhan, sebagai seorang umat Kristen, kita itu harus berani mengambil keputusan sendiri dan berdiri pada pendirian sendiri tanpa dipengaruhi oleh keyakinan orang lain, bahkan juga terhadap keyakinan orang terdekat kepada kita yang berlainan dengan keyakinan kita. Dan walaupun sikap sinis yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita karena perbedaan keyakinan yang dianutnya dengan keyakinan yang kita anut, kita juga harus tetap kokoh berdiri pada prinsip kita sendiri, yaitu hidup dengan lebih menuruti, lebih menaati, dan lebih mendengar Tuhan yang kita percayai daripada menuruti yang lain. Kita harus lebih mendengar dan lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Meskipun itu penguasa, orang tua, atau keluarga terdekat kita. Walaupun bukan bermaksud untuk tidak peduli kepada orang tua, kepada saudara dan sesama, tetapi sebagai seorang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, kita itu harus lebih memprioritaskan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sebab itulah patron suatu kebenaran bagi kita. Sebab selain daripada mengingat kepada kasih dan kemurahan hati Tuhan kepada kita, yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita, dan mengingat bahwa dialah Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan dan mengatur hidup kita, kita juga harus menyadari bahwa kita sudah keliru apabila kita menjadi lebih menghambakan diri kepada manusia daripada kepada Tuhan, atau apabila kita menjadi lebih taat, lebih mendengar ucapan manusia daripada ucapan atau perkataan Tuhan. Apakah yang dapat diberikan oleh manusia kepada kita untuk menolong dan menyelamatkan kita? Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat 22, di sana ada tertulis firman Allah yang berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, renungan hari ini mengingatkan kita kepada karya penebusan Tuhan akan hidup kita. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus
dalam suratnya kepada jemaat Roma pasal 7 ayat 14, bahwa kita ini tadinya sudah terjual di bawah kuasa dosa yang berujung kepada maut, kepada kebinasaan yang disebabkan oleh sifat kedagingan kita. Tetapi oleh karena kasih kemurahan hati Tuhan terhadap kita, yang tidak menginginkan kita ditimpa oleh kebinasaan kekal, maka Tuhan menebus dosa-dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Darahnya yang mahal telah dicurahkannya untuk menebus dosa kita, supaya kita selamat dari kebinasaan. Sebab upah dosa itu adalah maut. Tetapi oleh penebusan dosa yang telah dikerjakan oleh Tuhan untuk kita, kita menjadi selamat. Yang tadinya kita sudah mati, tetapi sekarang kita telah hidup oleh penyelamatan Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, ketika semuanya itu telah dikerjakan untuk kita, setelah Tuhan menyelamatkan kita dengan membeli kita dengan harga lunas, dan dengan penebusan yang tuntas serta sempurna, tentu kita ini telah menjadi milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, kita harus memberikan diri kita menjadi abdi bagi Dia. Kita harus mengabdikan diri untuk melayani Tuhan dan membuat Tuhan menjadi prioritas utama kita di dalam kehidupan kita, untuk kita layani, untuk kita turuti, dan untuk kita dengar. Diibaratkan kepada seorang budak pada zamannya Yusuf, anak Yakub. Ketika seseorang budak itu telah dibeli atau ditebus oleh tuannya dengan uang, maka budak itu haruslah mengabdikan diri penuh untuk melayani tuannya. Begitulah juga dengan kita di hadapan Tuhan. Tadinya kita telah terjual di bawah kuasa dosa yang berujung kepada kebinasaan. Tetapi oleh karena kemurahan hati Tuhan, Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah membeli kita dengan harga lunas melalui pertaruhan nyawa dan darah Kristus yang dikorbankannya di kayu salib, yaitu darah anak domba Allah. Maka dengan demikian, kita ini telah menjadi milik Tuhan dan bukan lagi milik kuasa yang lain, bukan milik manusia, termasuk orang-orang terdekat kepada kita. Jadi marilah kita menghambakan diri secara total hanya untuk melayani Tuhan. Sebagai Tuhan dan Tuhan, Dialah yang harus menjadi prioritas pertama bagi kita, untuk kita turuti, untuk kita dengar di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, janganlah kita memberikan diri untuk hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Tetapi jadilah sebagai hamba yang setia, yang melakukan segala yang menyenangkan hati Tuhan. Layaklah bagi kita untuk menghambakan diri kepadanya, sebab Dialah yang telah berusaha untuk menyelamatkan kita, untuk memiliki kita kembali sebagai domba-domba yang tadinya sudah hilang. Dialah yang telah berusaha dan berkorban untuk menarik kita dari jurang ancaman kebinasaan yang kekal lewat penebusan dosa-dosa kita. Sebab Dialah Tuhan dan Tuhan atas kita, pemilik hidup kita, dan yang telah menyelamatkan kita. Jadilah sebagai hamba Tuhan, jadilah sebagai pribadi yang lebih mendengarkan Tuhan daripada manusia, yang memberikan diri menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perlindungan yang Kau berikan kepada kami pada hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini. Engkau adalah Tuhan yang selalu setia menjagai kami, sehingga kami beserta dengan keluarga seisi rumah kami dapat bangun dalam keadaan selamat. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Jadilah kami sebagai umat yang menghambakan diri kepada-Mu, seperti yang Engkau inginkan dari kami. Karena Engkaulah yang telah menebus kami dari segala dosa-dosa kami dengan darah pengorbanan-Mu, untuk menyelamatkan kami supaya kami hidup. Jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang membuat firman-Mu
sebagai patron kebenaran dan prioritas untuk kami turuti dalam segala perbuatan dan tindakan kami. Ya Tuhan Sang Maha Tabib, sumber kesembuhan, kami memohon kehadiran-Mu atas saudara-saudara kami yang menderita sakit saat ini. Lawatlah mereka Tuhan, mohon sembuhkan mereka. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam setiap tindakan dan perawatan para dokter, para medis dan perawatan keluarga, supaya membawa kesembuhan kepada mereka. Berkatilah segala obat serta makanan dan minuman yang mereka konsumsi, supaya menjadi kekuatan yang baru dan menjadi penawar untuk penyakit yang mereka derita, sehingga mereka menjadi sembuh. Ya Tuhan, hanya kuasa-Mu lah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan dan berkat yang Kau berikan kepada saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau telah memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan hidup mereka selama ini. Kami mohon ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau untuk menuntun dan memberkati mereka dalam perjalanan hidup yang akan mereka jalani di tahun yang baru yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berilah kekuatan dan perlindungan, berilah umur yang panjang, kesehatan, serta sukacita kepada mereka. Ya Bapa yang baik, hari ini kami mau melakukan berbagai aktivitas kami. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu dalam segala gerak hidup kami satu hari ini, supaya hidup kami berlimpah berkat dan sukacita yang baru dari setiap usaha dan pekerjaan kami. Lindungilah keluarga dan anak-anak kami. Lindungilah Tuhan saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, Bapa yang murah hati, kami memohon pengampunan kepadamu atas segala dosa-dosa kami. Kasihanilah kami Bapa, ampunilah segala kesalahan kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.